Lah kalau Pak Bowo dianggap musuh, ya saya suruh dia pulang deh sana. Dulu yang saya ambil, beliau keleleran. Betul nggak, Mas? Awas kena karma, jasa Megawati bawa pulang Prabowo ke tanah air dibalas dengan ingin merebut Jokowi dari PDIP? Saya marah sebagai presiden. Hah? Siapa yang membuang beliau stateless? Ini bukan saya mau cari nama loh. Tidak, tanya pada beliau. Tidak, saya bilang. Saya marah pada Menlu. Saya marah pada Panglima. Apapun juga beliau itu adalah manusia Indonesia. Pulang. Beri dia. Begitu. Itu tanggung jawab. Halo, selamat datang di channel Jurnal Radio bersama JJ. Pengamat politik Muhammad Kodari bercerita jasa Megawati Soekarno Putri dan almarhum Taufik Kemas yang membawa pulang Prabowo Subianto ke tanah air setelah sembunyi di luar negeri. Saat Megawati menjadi presiden kelima 2001-2004, Pak Taufik, suami Megawati, dihubungi Prabowo dari luar negeri. Prabowo mengeluh dirinya tersiksa di luar negeri. Ia dihantui rasa takut untuk pulang ke tanah air. Lalu Taufik Kemas memastikan Prabowo jangan takut pulang ke tanah air karena pada saat itu Megawati menjabat sebagai presiden yang mana telah memberikan jaminan kepada Prabowo untuk pulang. Mengapa Prabowo takut pulang ke tanah air? Pasca peristiwa reformasi Mei 98 sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis, Prabowo terbukti bersalah atas hilangnya dan dihabisinya belasan aktivis. Dewan Kehormatan Perwira bersidang pada tanggal 10, 12, dan 18 Agustus 98 dengan terperiksa Lejen TNI Prabowo Subianto. Dengan putusan dia dipecat dari dinas kemiliteran karena melanggar kode etik. Bagi Prabowo, putusan etik Dewan Kehormatan adalah ancaman. Dia akan diseret ke pengadilan sipil atas kematian belasan aktivis. Takut bayangan berada di balik jeruji penjara membuat Prabowo tinggalkan Indonesia untuk waktu yang tidak menentu. Hingga akhirnya Prabowo memberanikan diri untuk menghubungi almarhum Taufik Kemas. Betapa besar jasa Megawati pada Prabowo. Dia mengatur Prabowo pulang ke tanah air, lalu berkiprah tanpa rasa takut di penjara, hingga ia dirikan Gerindra pada tahun 2008. Siapa usul agar Prabowo dirikan Gerindra? Bisa jadi itu juga usulan dan masukan dari Megawati, juga almarhum Taufik Kemas. Karena jasa-jasa Megawati, seharusnya Prabowo lebih menghormati dan tidak lancang melangkahi Megawati. Karena upaya-upaya yang sudah dilakukan Prabowo dengan merebut Jokowi dari PDIP menjadikan Prabowo tidak memiliki etika. Bahkan Prabowo seperti tidak memiliki adab sopan santun ketika ingin merebut Jokowi dari Megawati. Prabowo menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Presiden Jokowi, ada kemungkinan juga berkat masukan dari Megawati, yang mana sebagai Ketua Umum Partai yang menjadi naungan Presiden Jokowi. Sebelumnya, kubu Prabowo terus melontarkan narasi bahwa Jokowi akan menunjuk Prabowo sebagai penerus selanjutnya. Beberapa hari lalu Jokowi hadir di acara puncak peringatan Bulan Bung Karno di GBK. Jokowi memberikan kata sambutan sekaligus memberikan kode politik yang sangat jelas. Ia mengatakan kepada semua kader PDIP agar berusaha keras memenangkan pemilu mendatang, termasuk juga memenangkan Ganjar sebagai capres. Jokowi juga menyampaikan kepada para kader, selamat berjuang untuk menang, untuk menang, untuk menang. Namun di sisi lain DPP Gerindra mengklaim Presiden Jokowi memberikan dukungan kepada Menhan sekaligus Ketum Gerindra, Prabowo Subianto, dan menyambut baik dukungan tersebut. Bahkan Gerindra menilai bahwa dukungan yang disampaikan Jokowi tidak hanya sekedar untuk bidang pertahanan, tapi juga soal dukungan pencapresan kepada Prabowo. Padahal Jokowi tak pernah memberikan dukungan kepada Prabowo secara langsung. Prabowo memang salah strategi dari awal. Cara ini sangat berisiko jika pada akhirnya menjadi blunder. Syukur-syukur Jokowi mau dukung Prabowo. Kalau enggak, hancurlah semua rencana yang sudah tersusun rapi. Harusnya dari awal poles dan jual nama Prabowo tanpa embel-embel menyeret nama Jokowi. Sebenarnya, Gerindra kekurangan kader hebat. Selama ini hanya bergantung pada Prabowo. Entah bagaimana nasib Gerindra jika Prabowo pensiun dari politik. Beda dengan PDIP yang punya stok segudang kader berkualitas. Apalagi dulu Jokowi pernah bilang 2024 adalah jatah Prabowo. Pendukungnya bangga bukan main. Prabowo pun sumringah dan mungkin dalam hati senyum-senyum dengan hati yang berbunga-bunga. Mungkin itu yang membuat Prabowo semakin semangat menempel ke Jokowi. Bahkan ucapan Jokowi dibawa-bawa sampai ke baliho. Ada kesan Prabowo tidak pede kalau tidak membawa nama Jokowi. Bagaimana menurut Anda?
juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah memberi kesempatan kepada saya selama ini untuk berkhidmat kepada pemerintahan dengan leluasa, sehingga bisa ikut membangun bangsa dan negara, mempercepat dan melanjutkan program pembangunan yang sudah baik. Jokowi tak hadiri pengumuman Cawapres Ganjar. Puan Maharani tegaskan tak pecah kongsi. Jokowi tetap tegak lurus dukung Ganjar. Prediksi Mahfud jadi Cawapres Ganjar akhirnya terbukti. Dengan Pak Jokowi? Nggak ada pecah kongsi sama sekali, semuanya baik-baik saja. Kita saling menghormati, kita saling menghargai, dan seperti yang Pak Jokowi sampaikan, urusan Capres dan Cawapres adalah urusan partai politik. Jadi ini merupakan hak dari partai politik, yaitu PDI Perjuangan dengan partai yang bersama dengan PDI Perjuangan, Partai Perindo, Partai Hanura, dan P3. Karena pasti lebih besar itu. Pasti lebih besar. Nah, lebih besar pecahannya itu. Karena meskipun Caimin secara genetik adalah orang NU, tetapi tidak kemudian orang NU itu semua milih Caimin begitu. Kalau bahasanya Gus Yahya, Ketua Umum PBNU sekarang, saya NU, saya bukan PKB. Gitu. Halo, selamat datang di channel Jurnal Radio bersama JJ. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menegaskan bahwa antara partainya dengan Presiden Jokowi tidak mengalami pecah kongsi soal Cawapres. Hal ini disampaikan Puan di kantor DPP PDIP detik-detik menjelang pengumuman Cawapres Ganjar. Puan menyatakan jika PDIP tetap menghormati dan menghargai semua sikap politik dari sejumlah tokoh, namun tak disebutkan apakah itu terkait sikap politik Presiden Jokowi untuk Pilpres 2024. Hari ini pun Jokowi tak hadir dalam pengumuman Cawapres Ganjar. Ternyata Jokowi tengah berada di Cina untuk kunjungan kerja. Jokowi dipersepsikan akan mengarahkan dukungan untuk Prabowo dalam Pilpres 2024. Di sisi lain, Puan pun mengingat pesan Jokowi yang menyerahkan soal pengusungan Capres-Cawapres adalah ranah parpol. Hubungan PDIP dan Jokowi seolah merenggang belakangan ini. Terlebih lagi, Jokowi seolah melempar sinyal dukungan ke Capres lain, yaitu Prabowo. Namun, ternyata itu hanya isu belaka. Nyatanya, Jokowi mendukung Ganjar sebagai Capres. Hal ini pun terbukti ketika Jokowi memberikan pesan untuk Ganjar yang mirip dengan apa yang sudah lebih dulu disampaikan oleh Megawati soal swasembada pangan. Selain itu, Jokowi juga sudah menyebutkan jika Mahfud MD yang cocok menjadi Cawapres Ganjar, yang mana per hari ini 18 Oktober, Mahfud MD sudah resmi menjadi Cawapres Ganjar. Inilah politik, tidak ada yang tidak mungkin dalam politik. Hari ini Mahfud MD menjadi Cawapres Ganjar, tinggal mendaftar saja di KPU untuk memasukkan nama dan membersihkan Indonesia dari praktik-praktik korupsi. Indonesia maju bukanlah mimpi, melainkan visi. Cawe-cawe Jokowi nggak mungkin sampai intervensi MK. Ia akan cawe-cawe Pilpres dalam ranah batasnya sebagai kader partai. Megawati pun akhirnya mengumumkan Cawapres pendamping Ganjar, yaitu Mahfud. Megawati memang menjadi sosok yang kelihatannya berutang sama Mahfud. Kebanyakan dari orang-orang sulit melihat bagaimana pertimbangan dari Megawati dalam berpolitik. Tapi seperti yang kita lihat, mereka yang cakranya terbuka dan mata batinnya terbuka, bisa melihat Megawati tidak berfokus pada partai dan keluarga saja. Kalau dia fokus pada partai, dia akan menyandingkan Ganjar dengan kader banteng lainnya. Kalau dia fokus keluarga, dia akan mencalonkan Puan sebagai capresnya. Kita melihat Megawati fokus pada membangun bangsa dan mengikuti setiap aturan yang ia sudah perjuangkan bersama partainya, sesuai dengan aturan demokrasi yang sudah mereka perjuangkan sejak 98. Beliau tidak memfokuskan diri kepada kepentingan golongan seperti yang dilakukan Prabowo. Dan dari semua capres yang sudah ketahuan, memang Ganjar masihlah terbaik. Memang ada yang bilang Ganjar masih belum bisa mengimbangi kinerja Jokowi. Dan saya harus akui itu. Tapi dibandingkan dengan Prabowo apalagi Anies, Ganjar masih lebih baik, jauh lebih baik. Apalagi kalau disandingkan dengan Mahfud MD, jauh lebih baik lagi. Jokowi pasti sudah paham soal ini dan memberikan sinyal yang cukup jelas kepada Ganjar. Pembangunan harus berkelanjutan dan tidak boleh mundur ke titik nol lagi. Jelas Anies tidak akan bisa, hanya Ganjar yang berpotensi meneruskan apa yang sudah dikerjakan pemerintah karena logika paling masuk akal adalah mereka berdua satu partai yang sama. Bagaimana menurut Anda?